Plusers, Devil di sini, dan di video ini saya akan bahas inilah alasan kenapa Yamato tidak akan ikut Luffy berlayar. Dan mungkinkah alasannya bahwa Yamato ini akan mati di perang Wano Kuni? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebelumnya, saya pernah bahas inilah beberapa alasan kenapa Yamato akan ikut menjadi nakama dari kru topi jerami. Mungkin kalian bisa cek di video ini. Nah, mungkin juga ada yang bingung. Loh bang, katanya sebelumnya bilang Yamato akan menjadi nakama, tapi kenapa di sini malah tidak akan ikut lagi? Nah, jadi ternyata ini adalah teori dari orang lain, lebih tepatnya Mas Irham Taufik. Jadi terima kasih buat Mas yang sudah mengirim teori ini ke email saya. Mungkin kalian juga jika ada yang punya teori sendiri dan mungkin akan sangat rapi, seperti Mas Irham ini bahkan dia sudah membuat skrip dengan sangat lengkap sekali. Wadaw. Nah, jadi kita akan bahas dulu inilah teori dari Mas Irham. Pertama, kita tahu Yamato ini diinspirasikan mungkin diambil dari sejarah, yaitu Yamato sebagai kapal perang. Lebih tepatnya, kapal perang pada Kekaisaran Jepang di Perang Dunia yang Kedua. Kapal perang Yamato ini merupakan kapal perang terbesar dan terberat yang pernah dibangun. Kapal Yamato pun dibangun di tahun 1937 sampai 1940. Itu pun digunakan untuk Perang Dunia yang Kedua dari tahun 1941 sampai 45. Yamato karam pada tahun 1945 pada Operasi Tengo. Mungkin kalian bisa baca lebih lengkapnya di Wikipedia, karena ini sudah cukup terkenal juga. Nah, jadi berdasarkan teori Mas Irham, dari sejarah itu dapat diambil kesimpulan atau mungkin direferensikan lah, yaitu Yamato adalah kapal perang pada Perang Besar Dunia yang Kedua, dan saat ini Wano Kuni pun berada pada Perang Besar Dunia juga yang kedua, yang dapat kita katakan sama persis, karena mungkin untuk perang pertamanya yaitu di Perang Besar Marineford. Terlepas dari sebenarnya, sudah banyak perang yang terjadi di dunia One Piece sebelum Wano Kuni. Namun hanya satu perang resmi yang ditunjukkan oleh Oda Sensei yang kita pun melihatnya sendiri di dunia One Piece ini, yaitu Perang Marineford. Maka sudah sangat pas Wano Kuni ini bisa disamakan dengan Perang Dunia yang Kedua. Lalu, kapal perang Yamato adalah kapal perang Kekaisaran Jepang, dan Wano Kuni juga dalam dunia One Piece mewakili negara Jepang. Maka saya menganggap ini adalah sama persis. Dan karakter baru, yaitu Yamato, dimunculkan juga di Wano Kuni pada babak ketiga. Jadi babak yang memang sudah saatnya menuju ke perang besar, bukan dari babak pertama di dimulainya Wano, mungkin Act 1, Act 2, Act 3 lah. Untuk saat ini kan kita tahu sudah berada di Act yang ketiga. Nah, lalu selanjutnya dikatakan kapal perang Yamato ini karam atau tenggelam pada tahun 1945. Itu pada saat Perang Dunia Kedua berakhir. Dan pada tahun itu juga, Jepang menyerah kepada sekutu dan kalah dalam Perang Dunia yang Kedua, yang kita pun pasti tahu dan pernah belajar di pelajaran sejarah kan? Jadi menurut teori Mas Irham ini, inilah alasan kenapa Yamato tidak akan ikut Luffy berlayar, dikarenakan untuk alasan pertama, Yamato akan mati di akhir Perang Wano. Perang Wano disebut-sebut akan menjadi perang yang sangat epik, dibandingkan dengan Perang Marineford lah. Oda sendiri yang menjanjikan hal itu, bahkan Oda berkata perang Marineford ini seperti jalan-jalan di taman jika dibandingkan dengan perang Wano Kuni. Dan tentu untuk membuat perang menjadi sangat epik, salah satu caranya adalah membunuh atau mematikan karakter-karakter yang penting. Dan banyak juga yang berkata atau komen lah, bang, Oda aja udah janji nggak akan matiin karakter lagi setelah Ace dan juga Shirohige. Mungkin lagi-lagi saya katakan, jika kalian punya sumber yang terpercaya, kalian bisa langsung kirimkan di kolom komentar. Karena sampai saat ini saya masih belum menemukan kata-kata Oda yang seperti itu. Nah, mungkin kita juga sudah tahu di Marineford sudah ada dua karakter epik yang mungkin sangat emosional sekali yang meninggal, yaitu Ace dan juga Shirohige. Yang menjadi kenapa arc Marineford ini sangatlah epik. Dan banyak juga teori-teori dari penggemar One Piece yang mengatakan akan karakter yang mati di area One Piece ini. Dan sebelumnya saya pun pernah berkata, ada beberapa karakter yang mati di Wano Kuni ini, mungkin kalian bisa cek di video ini. Maka dari teorinya Mas Irham, kemungkinan besar yang mati juga adalah Yamato. Nah, bagaimana Yamato ini bisa mati di Wano Kuni? Jadi menurut teorinya Mas Irham, kemungkinan terbesarnya adalah karena Yamato akan menghadapi Big Mom dalam perang besar Wano ini, di mana Luffy akan fokus menghadapi Kaido
sama para Scabbard, dan masih tersisa untuk eksekutif, dan juga Tobiropo, para Numbers, Gifter, dan banyak sekali anak buah Kaido lainnya. Jadi untuk peran bertarungnya masih banyak sekali kemungkinan yang terjadi, di mana ada kru dari Topi Jerami, kru dari bajak laut Law, dan kru dari bajak laut Kid, bahkan masih ada samurai dan suku Ming. Lalu bagaimana dengan Big Mom ini? Maka Yamato lah yang paling tepat untuk melawan Big Mom selain karena keduanya adalah seorang wanita. Yamato juga memiliki kekuatan yang luar biasa yang kita pun tahu dan pernah melihatnya. Jadi bisa dibayangkan apabila karakter Yamato yang sudah saat ini mendapatkan banyak fans dan disebut-sebut akan menjadi next kru Topi Jerami yang baru, tiba-tiba harus mati di medan perang. Tentu, arc Wano Kuni ini akan menjadi arc yang sangat epic sekali dan pasti akan sangat emosional. Mengingat Oda Sensei selalu penuh dengan kejutan untuk serial One Piece dan jalan pikiran yang tidak bisa ditebak. Oda the Unpredictable. Tentu saja hal ini bisa saja terjadi. Mungkin saya pernah membuat poll sebelumnya ulti ini ketika baru keluar langsung sangat terkenal sekali. Dan setelah Yamato keluar, wah perbandingannya langsung sangat jauh. Lalu jika Yamato tidak mati, mungkin menurut Mas Irham, teori-teori yang juga kita katakan bahwa fans One Piece menginginkan Yamato untuk melanjutkan mimpi Oden ini dan membuka negeri Wano ke dunia luar. Dan mungkin akan menjadi penjaga negeri Wano karena negeri Wano ini membutuhkan orang yang kuat untuk menjaga Wano. Apalagi sehabis perang besar. Mana akan banyak juga orang yang terluka dan perlu waktu untuk memulihkan negeri Wano pasca perang besar ini. Jadi setelah beresnya Wano Kuni, jika Yamato tidak mati, kemungkinan dia akan menjadi, walaupun bukan shogun, tetapi orang atau pimpinan di negeri Wano lah. Lalu selanjutnya, alasan yang lain adalah, dalam legenda Jepang, terdapat seorang yang bernama Yamato Takeru. Dia merupakan pangeran atau anak dari Kaisar Keiko di dinasti Yamato. Yamato Takeru memiliki temperamen yang sangat brutal, bahkan dia rela membunuh kakaknya sendiri. Khawatir dengan hal itu, ayahnya yang juga seorang kaisar, ia mengirim Yamato Takeru ke berbagai daerah untuk menaklukkan musuh-musuhnya dan dia tidak mau menuruti aturan kerajaan. Dan karena banyaknya daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Yamato Takeru ini, maka ia dikenal sebagai seorang pahlawan. Mungkin kasarnya kita tahu bahwa Yamato ini dikenal sebagai seorang pahlawan di sejarah Jepang. Nah jadi berdasarkan teori Mas Irham seperti ini. Pertama, karakter Kaido, dia mewakili Kaisar Keiko. Sedangkan karakter Yamato, ya mewakili karakter Yamato juga. Kaido, dia memiliki misi sendiri untuk anaknya yaitu Yamato. Kaido ingin Yamato menjadi jenderal pada proyek Onigashima baru yang sedang direncanakannya. Ya mungkin disebutnya sebagai shogun lah. Namun Yamato, dia tidak ingin mengikuti kehendak ayahnya. Karena kita tahu Oda Sensei sering mengambil referensi cerita One Piece ini berdasarkan legenda-legenda maupun dari fantasinya. Jadi apabila karakter yang dibuatnya berasal dari legenda, biasanya Oda Sensei pun tidak akan mengambil atau mengambil full dari legenda tersebut. Mungkin saja dia hanya mengambil sebagian ceritanya dari legenda. Dan menurut Mas Irham ini, Oda Sensei ingin mengambil karakter dari kisah kepahlawanan Yamato di sejarah negaranya. Kaido saat ini menjadi penguasa jahat di negeri Wano. Dia menebar teror kepada penduduk negeri Wano yang tidak mau mengikuti atau mematuhinya. Dan sampai di One Piece chapter terakhir, Yamato memutuskan untuk bergabung dengan Luffy dan sekutunya untuk melawan Kaido ini. Saja kita yakin di akhir arc Wano Kuni akan memenangkan perang besar. Walaupun itu semua pasti akan memakan banyak korban menurut saya. Dan ketika itu terjadi, di mana pasukan Luffy dan yang lainnya menang, Yamato akan menjadi seorang pahlawan. Namun proses untuk menjadi pahlawan tidak akan serta-merta begitu saja. Inilah alasan kenapa Yamato tidak akan ikut Luffy berlayar, karena Yamato harus mendapatkan nama baiknya terlebih dahulu di negeri Wano Kuni ini. Kaido adalah makhluk yang sangat jahat dan seluruh negeri Wano pun mengetahui hal itu. Dan Yamato sudah dikenal sebagai anak dari Kaido. Tentu cap buruk dari Kaido ini masih akan tertempel di diri seorang anaknya. Maka untuk menghilangkan hal itu, dia perlu menjadi pahlawan dan sesuai dengan legenda dari Yamato Takeru. Maka Yamato mungkin akan tetap tinggal di negeri Wano sehabis perang Wano Kuni ini untuk membantu pemerintahan baru yang nantinya pasti akan dipimpin oleh Momonosuke atau Hiyori lah. Akhirnya dia akan membuang cap buruk dari Kaido kepada diri Yamato ini. Dan dinasti Yamato dalam legenda Jepang pernah memimpin negara Jepang selama puluhan tahun. Akhirnya terciptalah para keturunan atau suku Yamato lah. Dari sejarah tersebut menjadi teori juga bahwa Yamato akan tinggal di negeri Wano Kuni dan tidak akan ikut Luffy berlayar. Yamato akan tinggal di negeri Wano Kuni menjadi seorang pahlawan
membuka negeri Wano Kuni untuk dunia luar, tetapi dia tetap berada di Wano Kuni ini. Dan mungkin dia akan memiliki keturunan dan membuat klan sendiri seperti klan Kozuki. Nah, sebenarnya untuk kasus ini akan masuk dengan teori saya, di mana umur Yamato ini mungkin 28 tahun dan umur Momonosuke sama di 28 tahun. Walaupun kita tahu Momonosuke saat ini masih 8 tahun. Nah, mungkinkah ada sesuatu yang bisa digabungkan di antara Yamato dan Momonosuke untuk membuat keturunan? Waduh. Nah, lalu selanjutnya juga alasan yang lain adalah Yamato tidak memiliki posisi yang tepat di kapal bajak laut topi jerami, mana seluruh kru bajak laut topi jerami yang lain memiliki posisinya masing-masing. Ya, Sanji sebagai koki, lalu juga Jinbei yang terbaru sebagai juru kemudi dan yang lain-lain lah. Namun Yamato belum memiliki posisinya untuk masuk ke dalam kelompok bajak laut topi jerami. Tapi di teori saya, kemungkinan Yamato ini bisa mengisi sebagai fighter di posisi perempuan. Mungkin kurang lebih seperti Zoro tapi ceweknya lah. Lalu alasan lainnya juga adalah Oda Sensei sudah banyak menampilkan karakter-karakter baru yang disebut akan menjadi next Nakama. Ini mungkin udah sering banget sih dari dulu. Karena jika muncul karakter baru, ini next Nakama nih, seperti Karibo, lalu juga Caesar yang asal juga langsung disebut sebagai next Nakama. Ini adalah salah satu trik Oda Sensei untuk membuat cerita One Piece menjadi lebih menarik lagi. Dan dia memunculkan karakter-karakter yang memiliki potensi untuk menjadi kru topi jerami. Jadi kru topi jerami bukan sesuatu yang mudah, contohnya saya Jinbei. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan dia sudah bertemu dengan Luffy di Impel Down sebelum time skip, lalu ikut membantu di Marineford, dan akhirnya dia butuh time skip, lalu di Fishman Island, lalu Cake Island, dan baru saja masuk di Wano Kuni babak ketiga atau di act yang ketiga. Itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Nah, jadi begitulah beberapa alasan yang dibuat oleh Mas Irham kenapa Yamato tidak akan ikut Luffy berlayar. Nah, jadi mungkin kalian juga punya pendapat sendiri alasan kenapa Yamato harus ikut atau kenapa Yamato tidak. Lalu jika kalian juga punya teori yang menurut kalian cukup menarik, ya walaupun skripnya mungkin tidak selengkap dari Mas Irham ini, mungkin saya akan menghargai dan mungkin akan saya tambahkan juga dengan kata-kata saya sendiri jika teori tersebut cukup menarik untuk dibahas, seperti contohnya yang satu ini. Walaupun berbeda dengan pandangan saya, tetapi teori dan alasannya sangat make sense. Maka akan saya buatkan videonya. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.